Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Satu lagi siswa SMP di kota Banjarmasin positif COVID-19. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Minyak goreng curah langka di pasar tradisional Kabupaten Banjar. Satu lagi siswa sekolah menengah pertama SMP di kota Banjarmasin terpapar COVID-19. Setelah 15 siswa dari SMP 1, SMP 2, dan SMP 19, kini satu siswa SMP 6 juga positif COVID-19. Pembelajaran tatap muka PTM di sekolah ini pun dihentikan sementara waktu. PTM diganti dengan pembelajaran jarak jauh PJJ secara daring selama sepekan. Ya mudah-mudahan puskesmas secepatnya kan. Puskesmas itu tergantung puskesmas kan. Puskesmas. Iya, kita kan tim gugus Covid kan ada di puskesmas Sungai Mesa kan. Kalau sejauh ini dari sekolah PTM sebelum ada kasus ini gimana kondisi? Aman aja lah. Kita alhamdulillah tidak terdeteksi anak yang COVID-19. Cuma kita mudah-mudahan dengan adanya ini mungkin ada orang tua juga yang memeriksakan anaknya secara mandiri. Secara mandiri itu mungkin bisa lebih. Kalau vaksin sendiri Pak di sini sudah berapa persen? Kita 92% Pak. 92%. Siswanya sudah 92%. Vaksin kedua mungkin agak besar ya, jumlahnya besar. Kemudian yang untuk guru dan karyawan itu sudah 100%. Cuma satu orang yang enggak komorbid kan. Ya. SMP 6 akan meminta bantuan Puskesmas Sungai Mesa untuk mencegah meluasnya penularan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Data Dinas Kesehatan tanggal 1 Februari, warga positif COVID-19 berjumlah 178. 166 diantaranya isolasi mandiri, 12 lainnya dirawat di rumah sakit. Memang ada usulan, tetapi sampai sekarang masih belum kita fungsikan karena rata-rata yang positif ini itu isolasi mandiri di rumah, kemudian ada yang memang dirawat di rumah sakit, di semua rumah sakit yang ada di Banjarmasin. Rasanya di Sudiarsa, Sari Saleh, Rumah Sakit Ulin, itu juga ada pasien yang sudah ditampung di sana. Pak, mungkin masih terkait peningkatan COVID di Banjarmasin ini kan sudah ada laporan belasan siswa di sekolah-sekolah itu. Nah ini akan berpengaruh ke wacana PTM. Dari Dinas Pendidikan memang sudah memberikan kajian apakah kita teruskan atau bagaimana. Sementara yang memang positif segera kita liburkan. Masyarakat diimbau untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sengketa plasma kelapa sawit di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Batola masih bergulir.
Koperasi Unit Desa KUD Markati Jaya menggugat perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Anugrah Watindo. Gugatan perdata itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Marabahan kelas 2 pada Rabu siang. Petani bersama KUD juga sudah melapor ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Batola pada beberapa bulan lalu. Namun di dalam pengelolaan itu mulai tahun 2013 sampai sekarang itu tidak sesuai hukum regulasi sehingga fakta-fakta di lapangan itu buruk. Nah, lalu kami selaku Ketua KUD sudah banyak berupaya mulai tahun 2015 untuk mencari solusi yang terbaik, tapi tidak ada respon itu dari pihak perusahaan. Lalu kami juga sudah minta bantuan pansus, sudah setahun setengah juga tidak ada tindak lanjut. Ini juga kami juga sudah menyampaikan berkas-berkas juga aduan kepada kejaksaan, tapi sudah 8 bulan juga nggak ada tindakan. Dan hari ini kelima kami atas nama petani mengadukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Baritokwala. Memperoleh keadilan dari suatu kerjasama pengelolaan kebun sawit. Nah dari situ memang sudah problem ini sudah berlangsung lama dan segala upaya yang bersifat kekeluargaan musyawarah itu telah ditempuh oleh pihak koperasi dan oleh karenanya sampai terakhir dilakukan mediasi pun yang sepanjang kami ketahui itu di 2021 masih belum ada titik temu dan tidak ada solusi konkret dari perusahaan. Oleh karenanya gugatan perdata ini akan diajukan oleh para anggota melalui pengurus koperasi. Nah, jadi prinsipnya di sini sebenarnya pihak koperasi itu tidak ingin bersengketa, tapi sengketa plasma sawit ini mencuat karena lahan milik petani yang dikelola oleh PT Anugrah Watindo sejak 13 tahun silam tidak jelas penghasilannya. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Satu lagi siswa SMP di Kota Banjarmasin positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Minyak goreng curah langka di pasar tradisional Kabupaten Banjar. Minyak goreng curah langka di pasar tradisional Kabupaten Banjar. Terpantau Rabu siang stok minyak curah kosong di pasar Batuah Martapura. Pedagang mengatakan kekosongan sudah terjadi sejak 10 hari terakhir karena belum ada pasokan dari distributor. Habis nih, nggak ada selama sudah 10 harian. Belum ada yang datang gitu. Kalau untuk harganya sendiri sampai ini Nggak tahu. informasi terakhir tahu nggak harganya berapa? Nggak ada harganya. Belum ada. Harganya 11.000 Kata dari pemerintah kan 11,5. Cuman ini barangnya nggak ada. Pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng curah Rp11.500 pada 1 Februari lalu. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pasar murah di Kecamatan Banjarmasin Utara diserbu warga pada Rabu pagi. Warga antusias berbelanja sembako di pasar ini karena harganya lebih murah dibandingkan di pasaran.
Salah satu warga, Eti, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah ini. 2 bungkus berapa harganya? 14. Satunya 14. Ini tahu pasar murah di sini dari mana, Bu? Dari anak. Oh, dari anak. Beli apa lagi selain minyak, Bu? Iya. Gula berapa, Bu? Gula berapa? Kalau dibanding di pasar gimana, Bu, harganya, Bu? Murah. Bedanya berapa, Bu? Rp1.000. Berapa? Rp1.000. Berarti merasa terbantu ya Bu dengan ada pasar murah nih Bu? Merasa terbantu ya lah. Kita minta 1.200 liter dan ada juga minyak goreng yang lain tadi 1.120 liter sudah habis. Sekarang di Harum Manis masih banyak persediaan. Untuk gula sendiri cukup banyak juga kita mintakan. Mudah-mudahan ini bisa membantu menstabilkan harga dan juga membantu masyarakat sekitar Kecamatan Banjarmasin Utara untuk mendapatkan komoditas yang diperlukan atau bahan pokok yang diperlukan sesuai dengan harga yang terjangkau. Berapa Pak harganya Pak? Perbedaan harganya gimana Pak? Untuk minyak goreng tadi kita dapat informasi kurang lebih 14.000 juga. Untuk gula pasir kurang lebih sekitar 13.000 rupiah per kilogram. Dan antusiasnya sendiri gimana Pak warga di sini Pak? Alhamdulillah tadi dari pukul 8.30 warga sudah banyak yang berkumpul di sini, namun kita belum bisa membuka atau menjual komoditas yang ada karena masih belum dibuka oleh Ketua TPPK Kabupaten Banjarmasin. Tapi setelah dari pengunjungan kita, masyarakat langsung diperkenankan untuk membeli keperluan yang diperlukan. Pemerintah menggelar pasar murah untuk menstabilkan harga sembako yang masih tinggi di pasaran. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Penolakan warga Pasar Batuah Banjarmasin terhadap rencana revitalisasi belum juga beres. Belakangan ini warga kembali menolak karena mereka telah membayar pajak bumi bangunan PBB secara rutin. Kepala BPKPAD Subhanur Yaumil menjelaskan, PBB memang diwajibkan bagi warga yang bermukim di lahan milik pemerintah. Tanah milik pemerintah kota yang dialihfungsikan menjadi pemukiman. Nah itu wajibnya bayar PBB. Nah karena fungsinya untuk digunakan tempat tinggal gitu kan, atau usaha gitu kan, yang sudah didasari atas perjanjian kerjasama sebelumnya. Nah Pasar Batuah ini aku belum masuk PNS di sini nih, awalnya kurang tahu persis kami. Nah makanya kami menelusuri. Dan tanah Pasar Batuah itu kepemilikannya adalah memang kepemilikan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Sertifikatnya ada. Rencananya revitalisasi Pasar Batuah dimulai pada Maret mendatang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Satu lagi siswa SMP di kota Banjarmasin positif COVID-19. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Minyak goreng curah langka di pasar tradisional Kabupaten Banjar. Puluhan buruh anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Banjarmasin datang ke kantor Pelindo 3 di kawasan Barito Hilir, Banjarmasin Barat pada Rabu siang.
Mereka menolak pencabutan surat keputusan bersama SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011 tentang pembinaan dan penataan TKBM Pelabuhan. Menurut mereka, jika pemerintah mencabut SKB itu, maka ratusan buruh terancam menganggur. Dengan alhamdulillah menteri kita yang dua, yaitu Menteri Koperasi dan Menteri Tenaga Kerja, masih mempertahankan, tidak mau menandatangani hasil keputusan itu. Hanya ngambang sampai sekarang. Sekarang diobok-obok lagi kita, Primer Koperasi seluruh Indonesia ini. Mau diapakan kita rakyat kecil ini sama pemerintah? Artinya kita mau dibinasakan. Kalau kita dicabut masalah istilahnya SKB ini, mungkin jutaan orang yang menjadi pengangguran di Indonesia ini. Belum lagi ya, anak istri dia di rumah gak bisa makan kan, karena gak ada, kita tidak bisa lagi masuk dalam pelabuhan. Dan mudah-mudahan harapan kami kepada pemerintah, janganlah kita sudah baik ini diobok-obok lagi. Semuanya sudah tersampaikan terkait dengan pernyataan sikap dari TKBM, dan pada intinya kembali lagi kepada seluruh pemerintah tetap saja bekerja dengan baik, karena semua ini mekanisme sudah ada di sekap, sudah ada kabinet. Nanti prinsipnya bahwa apapun TKBM juga tetap harus bekerja dengan baik. Kira-kira seperti itu. Dengan aspirasi ini gimana Pak? Apakah nanti akan disampaikan ke pusat atau gimana? Ya, saya akan sampaikan hasil dari pertemuan hari ini berdasarkan apa yang disampaikan Ketua. Tentu akan saya antar ke Jakarta untuk saya sampaikan pada pimpinan terkait sikap yang telah dinyatakan pada hari ini oleh TKBM. Ya. Rencana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011 ditolak buruh anggota TKBM seluruh daerah sejak beberapa hari lalu. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Firmansyah kunjungi Makodim 1007 Banjarmasin. Ia datang untuk berpamitan karena pindah tugas ke Bandung, Jawa Barat. Brigjen TNI Firmansyah akan menjabat sebagai Inspektur Kodam Irdam 3 Siliwangi. Pesan-pesan saya tadi tentu ya, karena tiap satuan punya karakteristik sendiri, terutama untuk Kodim 1007 Banjarmasin. Dia berada di perkotaan, tentu tantangannya beda dengan yang ada di daerah yang lainnya. Nah, ini saya berharap bahwa lebih kompleks lagi tantangan mereka harus bisa mengelola wilayah ini agar kondusif. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau wilayah kondusif, kita bisa bekerja dengan enak, masyarakat tentu sejahtera. Ya, itu saja. Sebagai pemecah masalah tadi seperti apa mungkin? Nah, iya, setiap ada pemecahan masalah, kita minimal kalau kita bisa terjun langsung ikut memecahkan, paling tidak kita bisa mengkomunikasikan ke saluran yang ada. Karena kita punya jalur dari mulai tingkat provinsi ada Porkompida provinsi, di kota juga ada Porkompida kota, di tingkat kecamatan ada forum komunikasi juga antar pimpinan kecamatan. Nah, itu yang bisa kita gunakan, karena tidak semua masalah itu bisa dengan ini tetapi dengan kita mengkomunikasikan kita bisa selesaikan. Ya. Brigjen TNI Firmansyah berpesan kepada prajurit Kodim 1007 Banjarmasin untuk selalu membantu masyarakat yang kesusahan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya.
Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah-limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi, jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada tiga orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Satu lagi siswa SMP di Kota Banjarmasin positif COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Minyak goreng curah langka di pasar tradisional Kabupaten Banjar. Satu lagi siswa sekolah menengah pertama SMP di Kota Banjarmasin terpapar COVID-19. Setelah 15 siswa dari SMP 1, SMP 2, dan SMP 19, kini 1 siswa SMP 6 juga positif COVID-19. Pembelajaran tatap muka PTM di sekolah ini pun dihentikan sementara waktu. PTM diganti dengan pembelajaran jarak jauh PJJ secara daring selama sepekan. Ya mudah-mudahan puskesmas secepatnya kan. Puskesmas itu tergantung puskesmas kan. Puskesmas.
BPJS lapor gitu selama. Iya, kita kan tim gugus Covid kan ada di Puskesmas Sungai Mesa. Kalau sejauh ini dari sekolah PTM sebelum ada kasus ini gimana kondisi? Aman aja lah. Kita alhamdulillah tidak terdeteksi anak yang COVID-19. Cuma kita mudah-mudahan dengan adanya ini mungkin ada orang tua juga yang memeriksakan anaknya secara mandiri. Secara mandiri itu mungkin bisa lebih. Kalau vaksin sendiri Pak di sini sudah berapa persen? Kita 92% para 92%. Siswanya sudah 92%. Vaksin kedua mungkin agak besar ya, jumlahnya besar. Kemudian yang untuk guru dan karyawan itu sudah 100%. 100%. Cuma satu orang yang enggak komorbid kan. Ya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir. Data Dinas Kesehatan tanggal 1 Februari, warga positif COVID-19 berjumlah 178. 166 diantaranya isolasi mandiri, 12 lainnya dirawat di rumah sakit. Memang ada usulan, tetapi sampai sekarang masih belum kita fungsikan karena rata-rata yang positif ini itu isolasi mandiri di rumah, kemudian ada yang memang dirawat di rumah sakit, di semua rumah sakit yang ada di Banjarmasin. Rasanya di Sudiaksa, Sari Saleh, Rumah Sakit Ulin, itu juga ada pasien yang sudah ditampung di sana. Pak, mungkin masih terkait peningkatan COVID di Banjarmasin ini kan sudah ada laporan belasan siswa di sekolah-sekolah itu. Nah ini akan berpengaruh ke wacana PTM. Dari Dinas Pendidikan memang sudah memberikan kajian. Apakah kita teruskan atau bagaimana? Sementara yang memang positif segera kita liburkan. Masyarakat diimbau untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sengketa plasma kelapa sawit di Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Batola masih bergulir. Koperasi Unit Desa KUD Markati Jaya menggugat perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Anugrah Watindo. Gugatan perdata itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Marabahan kelas 2 pada Rabu siang. Petani bersama KUD juga sudah melapor ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Batola pada beberapa bulan lalu. Namun di dalam pengelolaan itu mulai tahun 2013 sampai sekarang itu tidak sesuai hukum regulasi sehingga fakta-fakta di lapangan itu buruk. Nah, lalu kami selaku Ketua KUD sudah banyak berupaya mulai tahun 2015 untuk mencari solusi yang terbaik, tapi tidak ada respon itu dari pihak perusahaan. Lalu kami juga sudah minta bantuan pansus, sudah setahun setengah juga tidak ada tindak lanjut. Ini juga kami juga sudah menyampaikan berkas-berkas juga aduan kepada kejaksaan, tapi sudah 8 bulan juga nggak ada tindakan. Dan hari ini kelima kami atas nama petani mengadukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Baritokwala. Memperoleh keadilan dari suatu kerjasama pengelolaan kebun sawit. Nah dari situ memang sudah problem ini sudah berlangsung lama dan segala upaya yang bersifat kekeluargaan musyawarah itu telah ditempuh oleh pihak koperasi dan oleh karenanya sampai terakhir dilakukan mediasi pun yang sepanjang kami ketahui itu di 2021 masih belum ada titik temu dan tidak ada solusi konkret dari perusahaan. Oleh karenanya gugatan perdata ini akan diajukan oleh para anggota melalui pengurus koperasi. Nah, jadi prinsipnya di sini sebenarnya pihak koperasi itu tidak ingin bersengketa, tapi
Sengketa plasma sawit ini mencuat karena lahan milik petani yang dikelola oleh PT Anugrah Watindo sejak 13 tahun silam tidak jelas penghasilannya. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.